Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan keliling dan mengenal lebih dalam tentang kota Jombang. Baik dari sejarahnya, penamaan kota Jombang, semboyan Jombang kota santri, makanan khas Jombang, dan wisata yang ada di kota Jombang. Namun sebelum lanjut di video, alangkah baiknya sampean semua dukung terus channel ini agar tetap berkembang dan dapat memberikan informasi menarik lainnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih asal-usul penamaan Jombang ini? Kenapa kota ini dinamakan kota Jombang ya? Jadi, kata Jombang merupakan akronim bahasa Jawa dari dua kata, yakni ijo dan abang. Ijo merepresentasikan kaum santri dan abang atau merah melambangkan kaum abangan, yang memiliki arti kaum yang bersifat nasionalis atau kejawen. Dengan filosofi tersebut, masyarakat Jombang bisa hidup berdampingan secara tentram dengan berpegang teguh pada nilai kesantrian dan jiwa nasionalisme. Terbukti adanya pondok pesantren yang banyak namun masih berpegang teguh secara sinkretisme. Terlepas dari asal-usul penamaan kota Jombang, sejatinya kota Jombang sendiri memiliki proses sejarah yang panjang. Di mana pada masa Kerajaan Majapahit, Kabupaten Jombang dulunya Gerbang Majapahit. Bagian barat Gapura merupakan desa Tunggurono, sementara bagian selatan Gapura merupakan desa Ngrimbi. Runtuhnya Majapahit menjadi awal kejayaan Islam. Jombang kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Bersamaan dengan hal itu, kolonialisi Belanda menjadikan Jombang sebagai wilayah VOC pada abad ke-17. Seabad kemudian Jombang menjadi bagian wilayah Hindia Belanda. Pada abad yang sama, tepatnya 1811, Kabupaten Jombang berada di bawah kekuasaan Kabupaten Mojokerto. Kota Jombang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang yakni 1159,50 km persegi. Pada tahun 2021, penduduk Jombang mencapai angka 1.325.914 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.143 jiwa per kilometer persegi.
Setelah mengenal asal-usul penamaan dan sejarah Kabupaten Jombang, kita beralih kenapa Kabupaten Jombang ini kerap disebut sebagai kota santri ya. Kabupaten Jombang sendiri sering disebut dengan kota santri. Pasalnya, kota Jombang ini tempat lahirnya beberapa tokoh ulama besar, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kerap disapa Gus Dur. Beliau menjadi salah satu ulama besar, kondang, dan terbilang memiliki gaya yang nyentrik. Selain itu, Gus Dur juga pernah menjadi salah satu Presiden Republik Indonesia keempat pada tahun 1999 sampai 2001. Di sisi lain, Gus Dur juga dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang sangat bertoleransi terhadap perbedaan agama dan perbedaan kepercayaan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kerap disapa Gus Dur itu wafat pada tanggal 30 Desember 2009 di RSCM Jakarta dan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Selain Gus Dur, Jombang menjadi tanah kelahiran ulama besar dan salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh besar pendiri Nahdlatul Ulama. Seperti yang kita ketahui, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika dilihat dari garis silsilah keturunan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dengan banyaknya tokoh ulama dan tokoh agama yang lahir di Jombang, sehingga tidak heran jika Jombang ini mendapat julukan sebagai kota santri. Beberapa ulama besar yang lahir di Jombang yakni sebagai berikut: Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh intelektual Islam seperti Nurcholish Madjid, Kiai Haji Salahuddin Wahid, serta ada budayawan Islam yang lahir di tanah Jombang, yaitu MH Ainun Najib atau kerap disapa dengan Cak Nun. Selain Jombang menjadi tempat kelahiran beberapa tokoh besar Islam di Indonesia, Jombang juga memiliki beberapa pondok pesantren tua di Jawa Timur, yakni di antara lain sebagai berikut. Nomor 1, Pondok Pesantren Tebu Ireng yang beralamat di Jalan Raya Tebu Ireng, Cukir, Diwe, Kabupaten Jombang. Pondok pesantren kedua yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum yang beralamat di Jalan Raya Kiai Haji Romli Tamrin, Rejoso, Peterongan, Kabupaten Jombang. Pondok Pesantren Bahrul Ulum menempati posisi ketiga yang beralamat di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang. Nomor 4, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang beralamat di Jalan Kiai Haji Bisri Syamsuri, Denanyar, Jombang, Kabupaten Jombang. Yang kelima, Pondok Pesantren Darussalam yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean, Sengon, Jombang, Kabupaten Jombang. Selain di atas itu masih banyak lainnya yang tidak dapat disebut dalam video ini. Terlepas dari nilai sejarah dan alasan Kabupaten Jombang disebut sebagai kota santri, kurang afdol rasanya jika kita tidak mengenal makanan khas dari kota Jombang ini. Berikut 5 makanan khas kota Jombang. Yang pertama ada sego saduan. Sego saduan biasanya terdiri dari nasi, mie, ikan teri, serta irisan tempe dan tahu. Wisata kuliner Jombang satu ini juga merupakan kuliner khas Jawa Timur. Cara penyajiannya menggunakan daun pisang sebagai wadah pembungkusnya. Yang kedua, nasi kikil Butandur. Makanan khas Jombang ini terbilang cukup legendaris. Pasalnya, nasi kikil yang berlokasi di Jalan Kiai Haji
Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu makanan favorit Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang ketiga, makanan khas kota Jombang yang wajib kalian coba yaitu ketan merdeka. Pada makanan khas Jombang ini kamu bisa menikmati beraneka ragam ketan seperti ketan hitam dan ketan putih. Seporsi ketan biasanya disajikan dengan 2 macam bubuk yang berbeda warna, lalu ditaburi parutan kelapa. Yang keempat, onde-onde kacang merah. Onde-onde kacang merah merupakan makanan khas Jombang yang bisa kamu jadikan sebagai oleh-oleh. Hampir sama dengan jenis onde-onde lainnya, namun onde-onde Jombang ini menggunakan kacang merah sebagai isian bagian dalamnya. Menyantapnya dengan teh manis akan membuat makin nikmat. Makanan khas terakhir yang wajib kalian coba ketika berada di kota Jombang yaitu ayam panggang urap. Ayam panggang urap ini menggunakan daging ayam kampung sehingga tekstur dagingnya lebih empuk dan lembut. Ayam kampung tersebut dipanggang dengan olesan bumbu khas sehingga rasa rempah-rempah terasa hingga ke daging ayam. Berkunjung di Kabupaten Jombang kurang lengkap rasanya jika tidak menikmati destinasi wisata yang ada di Jombang. Baik itu wisata alam, wisata buatan, maupun wisata yang bersifat sejarah. Berikut beberapa destinasi wisata yang dapat kalian kunjungi saat berada di Jombang. Yang pertama, Kedung Cinet. Wisata ini mengusung nuansa wisata alam sehingga sangat cocok bagi kalian yang menyukai panorama keindahan alam hijau untuk menyegarkan mata atau hanya sekedar mencari ketenangan pikiran dengan nuansa alam, maka berkunjung di Kedung Cinet menjadi salah satu solusi yang tepat. Wisata yang kedua yaitu wisata alam, air terjun Tretes. Wisata alam satu ini wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Jombang. Pasalnya, air terjun Tretes ini menyuguhkan keindahan yang tiada duanya. Namun untuk sampai di lokasi air terjun, Anda harus melewati trek lebih dahulu dengan jalan kaki sekitar 2 km. Yang ketiga, Taman Keplak Sari. Wisata yang satu ini cocok bagi Anda yang mengajak keluarga kecil. Pasalnya di wisata ini menyajikan suasana yang adem dan taman bermain yang sangat menyenangkan bagi sang buah hati. Wisata nomor 4 yaitu Wana Wisata Bukit Wonosalam. Wisata selanjutnya yang harus kalian datangi saat berada di Jombang yaitu wisata Bukit Wonosalam. Wisata alam ini memiliki view yang sangat bagus dan cantik dengan adanya pohon pinus yang tinggi dan rindang, sehingga suasana yang dihasilkan juga sangat adem dan sejuk. Wisata yang kelima dan terakhir yaitu Aquatic Pool and Water Park. Wisata ini sangat cocok bagi kalian yang suka main air. Tak terasa kita sudah mengenal sedikit lebih dalam kota Jombang. Dan kini sudah tiba waktunya di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Agar next kalian tidak ketinggalan video menarik yang saya sajikan. Saya akhiri video sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.